I'm a loser, I'm a loser. I say run, laugh like you've gone mad. Goodbye to tears. To say run, never look back. I'm a loser, I'm a loser. Lover with a dollar sign is a loser. I'm a lover, I'm a lover. Lover with a dollar sign is a loser. Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris lewat lagu Loser Lover dari TXT. Dan ini sebagian, dan saya nggak nyanyi semua karena syllable atau suku katanya agak harus dipas-pasin lagi karena sebagian dibahas dalam bahasa Korea. Jadi bahasa Inggrisnya harus ada yang disingkat, ada yang nggak disingkat gitu ya. Nah, sekarang di bagian terjemahan dan grammar atau gramatika. Kenapa saya pilih lagu ini? Karena punya positivities, punya encouragement. Saya nggak suka pilih lagu sebisa mungkin ya. Nggak bisa pilih lagu yang negatif atau pesimis. Karena ketika kita belajar lewat lagu yang diulang-ulang terus, secara nggak langsung kan nanti jadi masuk ke alam pikiran kita. Kalau kita dengerin yang negatif pesimis, mau jadi apa gitu sudah dengerin berulang-ulang. Atau kita denger yang halusinasi, halu, nanti lama-lama udah dengerin berulang-ulang malah jadi lagu yang halu gimana gitu ya. Jadi ada beberapa lagu yang saya pilihnya karena positivities dan encouragement buat saya sendiri ya. Oke. I'm a loser. Lose kalah, loser dikasih ER atau R. Jadi ada yang dikasih ER, ada yang dikasih R. Loser artinya pengecut atau pecundang. Loser. I am, saya. Nah, M-nya ini kan to be. Is, am atau are. Kalau I, saya atau aku, to be-nya am, disingkat I'm. Nah, to be bisa diterjemahkan sebagai adalah, tapi nggak selalu. Ya, dalam hal ini bisa sebuah, seekor, seorang. Karena ini saya, jadinya seorang. Dalam hal ini bisa M-nya adalah. Jadi saya adalah seorang pecundang atau pengecut. Coward, loser ya pecundang aja lah ya masukinnya ya. Orang yang kalah terus gitu. I'm. Video tentang to be, SMR, penjelasan lebih detail, juga video lain tentang kalimat-kalimat yang menggunakan to be di bahasa Inggris, saya link di bawah. In a car. Bisa sebuah, seekor, seorang. Car ini kan mobil, jadi E-nya sebuah. In, di atau di dalam. Mobil kita pakai in, karena kita lagi di mobil, kita diem di situ, kita nggak loncat-loncatan, nggak koprol, nggak salto di mobil, udah diem di situ. Bahasa Sundanya nagen, cicing, diem, jadinya in. Tapi kalau kita bisa jalan-jalan ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, di kereta api, di pesawat, di bis, pakainya on. Karena ada surface-nya yang kita bisa jalan-jalan, ngagorolong, ngagilinding lah gitu ya istilahnya. Ada surface permukaannya kita pakai on. Tentang in, on, at ada di video lain juga ya. Tapi logikanya seperti itu. Gray, abu-abu. Nah, gray ini ada yang pakai A, ada yang pakai E, tergantung mau American atau British. Kalau saya campur-campur, karena waktu saya belajar, saya nggak belajar dari satu sumber gitu ya. Saya belajar dari banyak sumber, kan nggak bisa milih-milih gitu mau belajar. Kamu mana gitu kan? Ya jadi campur-campur lah. Gray, abu-abu. Color, warna, tapi pakai ed. Jadi kita bacanya sebagai colored. Artinya diwarnai. Mobil yang diwarnai warna abu-abu gitu, colored. Atau terjemahannya berwarna ya.
berwarna abu-abu. Tapi kalau mau literally sakleknya ya diwarnai abu-abu, diwarnai dengan warna abu-abu. Nah, ini to be yang nggak bisa kita terjemahkan sebagai adalah. Karena I, aku atau saya, to be-nya sama dengan di sini am, disingkat I'm. Kalau nggak disingkat I am, bukan ayam. I am ya, beda sama ayam. I am. I'm. Pakai to be terus verbnya verb ing. Running. Run itu lari, away itu berjauhan. Run away, kabur. Kalau verb ing, running away, artinya lagi ada prosesnya, lagi terjadi. Jadi ini saya lagi kabur gitu. Lagi kabur ini teh. I am running away. Beyond bisa diterjemahkan sebagai di luar atau melampaui. This, ini. Nah, ini kasih strip-strip karena ya termasuk kata-kata umpatan gitu ya. Boleh dicari sendiri atau udah tahu gitu. Jadi saya tulis strip-strip aja di sini. Of beep gitu ya. The up. Artinya kacau, berantakan, udah kacau. World, dunia. My, ku, hand, tangan. Tanganku. Nah, ini yours. Mu, tentang my, mine, yours udah dibahas di video lain. Jadi kalau di bahasa Inggris itu untuk bilang ku atau milikku, dan mu dan milikmu beda. Jadi my, mine, yours ya. Videonya saya bahas tentang itu lebih detail, linknya di bawah. Clutch ini mencengkram, clutch. Nah, ini ada ing, clutching, jadi mencengkram. Nah, kalau perempuan fashionista pasti ada handbag, bag itu tas, hand tangan. Jadi tas yang dipegang di tangan. Terus ada shoulder bag, tas yang digantungin di shoulder, di bahu atau di pundak. Ada juga yang namanya clutch. Clutch itu kayak semacam tas atau dompet yang dipegangnya di tangan dicengkram. Jadi clutch, ya. Nah, boleh searching sendiri clutch itu yang seperti apa bentukannya. Clutch itu sendiri artinya sebagai cengkram. Jadi di sini mencengkram, tanganku mencengkram tanganmu. Jadi mencengkram, menggenggamnya erat-erat ya, mencengkram. Clutching. Jadi ingat clutch bag, tas atau dompet yang dipegang di tangan, dicengkram, pegangnya gitu ya. Nah, it is. Jadi dari it terus ada to be-nya is ya. Karena it pakai to be-nya is, jadi it's all banked up. Nah, ini all kan semua, it bisa diterjemahkan sebagai itu, tersebut, hal ini, hal itu, hal tersebut. Nah, banked up bisa diterjemahkan sebagai digedor-gedor atau menggedor, tergedor-gedor gitu. Tapi secara keseluruhan sebagai frasa atau kalimat gitu ya, kalimat aja lah ya. It's all banked up artinya semuanya kacau. Semuanya udah menjadi kacau, semuanya kacau. Nah, terus saya geser dulu ke bawah. Wah, ini videonya udah lumayan panjang ya. Cepat-cepat sekarang. It doesn't matter. Ini lagi dengan ini penjelasannya sama it. Nah, dari does, karena pakai it jadinya does bukan do. Tentang do does juga dibahas di bawah. Ini does not disingkat jadi doesn't. Does not, doesn't, singkatnya gitu cara bacanya. Matter.
Matter bisa diterjemahkan sebagai persoalan, soal, menyoal, perkara, masalah. Tapi kalau kita bilang it doesn't matter, kita terjemahkan sebagai tidak menjadi masalah, nggak masalah, nggak merupakan sebagai suatu permasalahan. When, ketika. When ini bisa kapan, bisa ketika, tapi dalam hal ini when, ketika. I'm with you. With dengan you, kamu atau engkau, ya. Kalau you, kamu atau engkau sebagai objek, tetap aja you. Tentang ini juga I sama you, saya, kamu sebagai subjek dan sebagai objek, bedanya apa? Video saya link di bawah. Tapi kalau you, kamu atau engkau, mau sebagai subjek atau objek, tetap aja you. Kalau I kan sebagai objek nantinya me, ya. Juga ada to be lagi. I am with you. Nggak bisa I with you, tapi I am with you. Saya bersama dengan kamu. Tentang kalimat yang ada M-nya apa aja dan aturannya kenapa, link save tulis di bawah. Tapi dalam hal ini kenapa? Karena with kan dengan kamu, jadi saya dengan kamu harus ada dibantunya dengan M. Dan nggak ada verb enggak di sini, nggak ada kata kerjanya, cuman dengan kamu, berarti I am with you. Karena nggak ada verb yang nggak ada kata kerjanya, ya. Couldn't win, could bisa dapat mampu, not tidak. Jadi kalau di bahasa Indonesia tidak bisa, tidak dapat, tidak mampu. Di bahasa Inggris mampu tidak, dapat tidak, bisa tidak, gitu ya. Disingkat couldn't. Sudah could kembali ke verb 1, ini win, menang. Gak bisa menang katanya. Nah, terus fighting. Fighting di sini dalam hal berantem, gitu ya, bukan sedang berantem, tapi aktivitas berantemnya. Bleeding, keadaan berdarah. Blood pakai O kan darah, bleeding keadaan berdarah gitu ya, pendarahan, berdarah-darah. Ini berantem. Aktivitas atau kegiatan, ya kegiatan aktivitas pokoknya sebagai noun ya, sebagai kata benda. Fighting kan berantem gitu. Terus losing, kekalahan, kalah ya, terus kalah ya, losing, nggak bisa menang. And now, dan sekarang, I'm sick of it. Sick artinya sakit. Of ini bisa dari, bisa juga mengenai. It di sini kita terjemahkan sebagai itu, hal itu atau hal tersebut. Nah, kita lihat di sini pakai M lagi karena kan sick ini kata sifat, bukan kata kerja. Nggak bisa I sick of it, harus ada M-nya ya. Dan sick ini kata sifat atau adjektif atau adjektiva atau adjektif. Jadi nggak ada verb di sini, pakainya to be, M. I'm sick of it. Saya udah muak sama hal tersebut ya, bukan saya sakit mengenai hal itu, bukan. Kalau I'm sick of it diterjemahkan secara sekalimat gitu, frase atau kalimatnya, saya udah muak sama hal itu. If I can't have it, kalau saya tidak bisa memiliki ini itu atau hal tersebut. Nah, ini jika atau kalau. Nih dari can sama not, disingkatnya seperti ini. Nah, saya atau aku. Ini lagi ya yang di atas, tapi sekarang stepnya satu aja udah cukup lah. Ini harusnya G jadi ing, tapi ini versi yang casual atau slangnya, jadi I kin, jadi bukan king tapi kin. Keep, menjaga, menyimpan. It sama ya, sama ini nggak usah diulang. Saya juga berasa deja vu sendiri, nyebut lagi, nyebut gitu ya. Low, bawah atau rendah. Keep it low maksudnya bukan menyimpan atau
sesuatu di bawah. Tapi ketika kita bilang keep it low, maksudnya kita membuat diri kita nggak kelihatan kita nunduk, kita rada menunduk, kita tetap berada di posisi di bawah gitu ya. Keep it, walaupun menyimpan dan keep hal tersebut di bawah atau rendah. Menyimpan hal tersebut rendah bukan, tapi maksudnya kita agak-agak merunduk, istilahnya nyumput supaya nggak terlalu obviously kelihatan gitu. Kita ngerunduk gitu ya, tetap low profile gitu, nggak supaya nggak terlalu kelihatan gitu ya. Di bawah dulu, low profile dulu, keep it low dulu, rendah dulu, merendah dulu. Cry, menangis, crying, nangis gitu ya. Forget, lupakan, lupakan. It now, hal tersebut sekarang. Love, ya udah tahu lah ya. Love, cinta, yuk kamu. No matter, masalah. Sama ya, saya jadi feeling deja vu nih ya. Ya udah sama ya, nanti saya deja vu gitu kan, nyebut gitu ya, deja vu. Nggak masalah. What ini apapun ya, apa saya ini I pakainya do. Nggak masalah apa yang saya lakukan, no matter what I do. Nggak masalah apa yang saya lakukan. Karena di sini pakai I, ininya do, kalau it pakai does ya. Itu dibahas di video tentang do, does, terus saya gerakannya ke bawah lagi dikit. Wow, ini udah mau ini. I say, saya berkata, saya bilang, run, lari. Laugh, tertawa, like, seperti. You have gone mad. You terus have, udah have pakai verb 3. Go, went, gone. Nah, mad. Mad ini gila atau hilang akal. Ketawa seperti kamu sudah kehilangan akal. Walaupun gone ini kan pergi ya. Ya akalnya pergi. Udah gila gitu. Udah kehilangan. Ya kadang kalau kita kalah terus juga kan, atau disedihin, disakitin orang terus kan, kita kadang ketawa yang nangis kan, terus lama-lama jadi ketawa yang gitu ya. Jadi laugh like you've gone mad. Ketawain aja. Tadinya nangis, rasain feeling sedih, feeling disakiti, feeling kalah, a loser, pecundang, kalah terus. Nangis, sedih, sad, feel it, nangis, nanti udahnya tenang, ketawain aja udah. Terus orang bilang, wah udah gila nih, malah ketawa-ketawa gitu ya. Laugh like you've gone mad. Goodbye. Ini mah udah semua orang udah tahu ya. Goodbye, selamat tinggal. Satu kata ya nulisnya. Goodbye, bye, dadah. Goodbye, selamat tinggal. To tears, untuk atau kepada. Tear, air mata, kan lebih dari satu banyak ya. Tetes maksudnya. Tetesan air mata kan. Netesnya nggak satu, banyak kan. Jadi netes, tes, jadinya tears, ada S-nya. Kepada air mata, kepada tetes-tetes air mata, goodbye. Time to say, time ini waktu untuk berkata atau bilang, run, lari. Never, tidak pernah. Jangan pernah, tidak pernah. Never. Look back. Look, melihat, back, belakang. Look back, melihat ke belakang. Jadi nggak move on, lihat ke belakang lagi, look back, nggak move on, ya? Never. In my two hands. Nah, ini tangannya dua kan, two, jadi harus
ada S-nya di belakangnya. Hands. Kalau di bahasa Indonesia 5 rumah, bukan 5 rumah-rumah, karena kita udah tahu ada rumah, ada rumah, ada rumah. Satu rumah ada 5, jadi 5 rumah. Kalau di bahasa Inggris nggak bisa gitu, karena dia bilang two, berarti kan lebih dari satu. Kata bendanya harus dalam bentukan jamak atau plural. Kalau bahasa Indonesia justru salah, 5 rumah-rumah ya. Bahasa Inggris harus. Ini 2 tangan-tangan, 2 hands. In, di atau di dalam. Kan kalau di tangan kan kita di dalam lah istilahnya. Ya bukan di dalam masuk ke dalam tangan ya, bukan. Maksudnya di genggaman lah gitu. In my, aku. Honey bands. Hanit ini saya kan nggak ngerti juga ya, apa ini hanit ini kan baru dengar gitu kan. Saya nggak terlalu gaul lah gitu ya, mungkin gaulnya salah, gaul salah lagi, kurang luas gitu pergaulannya gimana gitu ya. Terus saya cari-cari, oh ternyata hanit ini slangnya buat bilang 100 ya. Hanit slangnya casual, hanit gitu, dari 100 100, tapi bilangnya hanit. Nah ini juga apa, ini band musik atau band kalau misalnya lipetan apa ya, sakit kan dibalut gitu ya, balutan gitu, band apa ini teh. Nah ternyata band itu artinya uang $1.000. Jadi udah ini 100, ini $1.000, jadi $100.000 gitu ya. Terus band kan $1.000, pakai S, bands, berarti $1.000-nya banyak. Wah ini honey bands $100.000, tapi banyak, bukan $100.000 lagi, udah banyak gitu. Uang gitu. Honey bands gitu. Money gitu ya. Oke. I am a loser. Nah ini tadi ya. Saya adalah seorang pecundang. Lover. Kalau lose kan kalah, loser pecundang. Love cinta, lover pecinta atau kekasih gitu ya. Aku adalah seorang pecinta, lover. With dengan sebuah, dollar uang dolar, sign tanda, is a loser. Jadi lover tapi ada tanda dolarnya kan gini, huruf S-nya. Jadinya loser gitu ya. Terus nanti I'm a lover with a